Pemikiran-pemikiran pemuda Indonesia tidak disusupi oleh bagaimana berita-berita hoax yang ada saat ini. Oleh karena itu saya selalu berpesan kepada seluruh kawan-kawan ketua DPD KNP provinsi serta kota kabupaten untuk mengajak seluruh pengurus, jajaran, serta organisasi kepemudaan yang berhimpun untuk masuk ke dalam media sosial. Karena negara kita hampir terpecah belah karena ulah media sosial. Kalau sampai kemarin ada perpecahan di negara ini karena media sosial, kita menjadi sejarah negara pertama yang terpecah hanya karena media sosial. Ini bahaya. Di negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai banyak suku, banyak agama, banyak nama-nama baik, nama-nama bagus yang disandang oleh manusia-manusia Indonesia. Hanya karena perbedaan dalam sebuah pilihan politik, perpecahan muncul. Dan manusia Indonesia punya dua nama akhirnya, kadrun dan cebong. Ini bahaya, bos. Nah, disinilah tugas kita yang sadar dan waras untuk bagaimana membantai para pemecah belah bangsa, pemecah belah anak-anak bangsa yang ada di forum-forum media sosial. Karena penikmat media sosial hari ini bukan hanya kita, bukan hanya generasi milenial, tapi generasi di bawah kita juga sudah menikmati yang bagaimana media sosial. Jika adik-adik kita yang belum matang pemikirannya tentang hal-hal berita-berita yang benar atau tidaknya disusupi oleh berita-berita sesat, paham-paham sesat, maka perpecahan di bangsa ini akan menjadi nyata, kawan-kawan. Bonus demografi yang digaungkan oleh Presiden Insinyur Joko Widodo tentang bagaimana Indonesia menjadi negara yang hebat dan maju, ini akan jauh tercipta jika Indonesia, pemudanya, tidak ada titik fokus dalam menjaga keutuhan Republik ini. Ada dua program pemerintah yang bagi saya sangat baik kemarin. Makanya saya berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan juga Menteri UMKM. Dan juga Menteri Pariwisata dan lain-lain yang berkaitan dengan kewirausahaan. Ada petani milenial, program yang sangat baik karena bagaimana daerah kita, ya, Indonesia Nusantara ini cocok dengan lahan pertaniannya. Tapi ternyata sosialisasinya nggak masuk ke anak-anak muda saat ini. Dan akhirnya kita bicara dengan Pak SEL, Pak Mentan, untuk bagaimana anak-anak muda sosialisasinya masuk ke kantong-kantong kampus, terusnya desa-desa, agar petani ini tidak menjadi momok yang menakutkan bagi anak-anak muda sekarang. Saya yakin anak-anak muda sekarang kalau ditanya mau jadi petani, nggak bakalan ada yang mau. Karena pasti berpikir petani adalah miskin. Padahal petani di negara-negara maju itu banyak yang kaya raya. Di negara-negara lain banyak. Bahkan Thailand hari ini menggalakkan pertaniannya, Vietnam menggalakkan pertaniannya. Tapi Indonesia meninggalkan pertanian. Ada juga misalnya kewirausahaan. Kewirausahaan tidak sampai kepada jantung-jantungnya. Anak-anak muda Indonesia, saya katakan kepada Menteri UMKM, apa yang nggak bisa anak-anak muda Indonesia? Kalau ditanya semua seluruh pemuda Indonesia, ditanya bisa A, bisa B, bisa C, bisa semua. Walaupun nanti kita caloin lagi, tapi bisa dulu yang penting. Inilah kreatif pemuda Indonesia. Tapi kan harus diarahkan. Bagaimana program-program Insinyur Joko Widodo, Presiden yang kita cintai ini bisa masuk ke ranah-ranah pemuda Indonesia. Ini harus ada kerja yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kita Komite Nasional Pemuda Indonesia. Bahwa KNP didirikan untuk bagaimana membentuk para pemimpin-pemimpin muda yang akan memimpin masa depan bangsa Indonesia. Itu yang harus teman-teman pikirkan. Maka
Makanya saya sangat tegas kepada seluruh ketua DPD KNPI, baik provinsi dan kota kabupaten. Awas, jangan coba-coba main-main dengan KNPI. Kalau nggak ada yang mau nyalek, nggak ada yang mau nyalon bupati, gua pecat hari ini juga. Semua harus maju, bertarung. Bahwa pemuda harus buktikan. Kita ini harus bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan agar kekuasaan tersebut bisa berpihak kepada masa depan bangsa. Masa depan bangsa siapa? Anak muda. Jadi bonus demografi, saya pernah berdialog dengan beberapa petinggi negeri ini. Saya bilang, bonus demografi ini banyak yang mengalami kehancuran bangsa. Seperti di mana? Suriah. Suriah itu masuk dalam bonus demografi. Bingung pemudanya mau apa, akhirnya main tembak-tembakan, bos. Di Irak, begitu juga. Saat kaum misalnya Syiah masuk besar secara bonus demografi, akhirnya perang. Karena bingung mau ngapain, mau bangun apa. Indonesia kemarin juga bingung, ya kan? Banyak yang jadi YouTuber cita-citanya, banyak cita-cita jadi misalnya buzzer. Ini bahaya, bos. Ketak-ketik di media sosial akhirnya memberikan berita hoax di kota kabupatennya, di provinsinya, masuk di negaranya. Ini kacau balau jadinya. Nah, disinilah saya berharap teman-teman KNPI agar mengajak seluruh pemuda Indonesia masuk ke media sosial. Karena pengaruh media sosial itu bisa mempengaruhi perubahan suatu peradaban hari ini. Itu harus teman-teman ingat, gak bisa lagi kita cuek. Makanya saya selalu punya tim khusus yang ngawasi media sosial. Jadi saat misal para buzzer mau Abu Janda ke, Ferdinand ke, siapa ke, yang main-main dengan perpecahan bangsa, lawan. Itu yang harus dilawan. Makanya baru satu masuk penjara, ya, saya incar 4-4-nya itu masuk penjara. Itu yang teman-teman harus ingat, dan saya berharap teman-teman di Provinsi Maluku, khususnya Buru Selatan, bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan untuk bagaimana membangun di Buru Selatan ini, bagaimana pemikiran-pemikiran anak mudanya juga bisa dituangkan, ya, kepada pemerintah agar tercipta bagaimana Kabupaten Buru Selatan ini menjadi sebuah kabupaten yang hebat nantinya. Jangan jadi kabupaten yang suka ngomel-ngomel aja. Bahaya kalau ngomel-ngomel mulu. Kerja nggak ada tapi ngomel terus sama pemudanya. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Semoga kawan-kawan pemuda yang ikut Youth Camp Pemuda di Buru Selatan dalam memperingati Sumpah Pemuda ke-94 tahun, ya, pemuda-pemuda Provinsi Maluku yang hebat, jangan jadi pemuda yang tukang ngomel, tukang marah, tapi menjadi pemuda yang pemikir, pemuda yang hebat, pemuda yang maju. Seperti kata Insinyur Presiden Joko Widodo bahwa pemuda yang hebat dibutuhkan negara yang kita cintai saat ini. Karena kita harus membangun sebuah peradaban yang hari ini peradaban bangsa kita salah satu yang diperhatikan oleh dunia. Ya, jadi jangan jadi tukang ngomel. Oke, bro. Sekian dari saya. Semoga para tukang ngomel yang ada di Provinsi Maluku bisa menjadi orang yang baik dan berpikir cerdas serta bersabar dan ikhlas. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.